Suyudi selaku pembimbing, kemudian Bapak Nopianto selaku pengamat 1, dan Bapak Hengki Juliansa selaku pengamat 2. Nah, pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan materi di pertemuan kedua, yaitu tentang perangkat jaringan komputer dan internet. Nah, sebelumnya saya akan menampilkan dulu materinya. Baik, sebelumnya saya perkenalkan dulu, nama saya Zaini Miftah dari Universitas Indraprasta PGRI. Saya tentunya berdekatan dengan Bu Diajeng ya. Bu Diajeng ini di Universitas Krisnadipayana, tidak jauh dekat kampus saya, sama-sama wilayah Jakarta Timur. Baik, saya akan tampilkan materinya. Apakah sudah tampil di layar teman-teman semua? Sudah, Pak, sudah. Sudah. Baik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini teman-teman semua? Semoga pada hari ini semua diberikan kesehatan sehingga bisa beraktivitas sampai dengan selesainya pembelajaran ini dalam keadaan baik-baik semuanya. Pada kesempatan hari ini saya akan mengajak teman-teman semua untuk memperhatikan ya, yang ada di layar. Nah, bisa teman-teman semua memperhatikan di sini ada gambar. Kita lihat di pojok atas sebelah kiri. Nah, tentu di sini teman-teman ada yang tahu sedang apa? Ya, betul ya. Ada yang sedang bermain game ya. Nah, kemudian ada di pojok sebelah kiri bawah, mungkin ada yang tahu teman-teman semua? Ya, betul ya. Sini sedang mengadakan rapat ya melalui platform digital. Nah, kita lihat di sini ya, ada juga kegiatan yang menggunakan kirim pesan melalui email maupun berkomunikasi melalui platform digital lainnya ya, seperti WhatsApp. Nah, bagaimana semua ini bisa terjadi? Ya, betul ya, semua karena adanya internet ya. Baik, kita akan masuk pada pembahasan pertemuan ketiga ini, yaitu tentang jaringan komputer dan internet. Jaringan komputer dan internet tentu sudah tidak asing bagi kita semua, karena hampir semua sudah membutuhkan jaringan komputer dan internet. Sehingga ketika jaringan komputer dan internet ini terjadi bermasalah, maka aktivitas seakan terhenti seperti itu. Baik, selanjutnya kita akan melihat untuk pembelajaran pada kesempatan hari ini, di mana mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan pengertian jaringan komputer. Kemudian selanjutnya yaitu mengidentifikasi jenis-jenis jaringan, diantaranya LAN, MAN, dan WAN. Selanjutnya
menjelaskan perangkat keras yang digunakan di dalam jaringan komputer. Selanjutnya, menjelaskan topologi dan protokol jaringan komputer dan internet. Kemudian yang terakhir, mengetahui manfaat dan tantangan penggunaan internet. Nah, sebelum masuk pada pembahasan selanjutnya ya, seluruh mahasiswa dimohon untuk membentuk kelompok karena kita akan membagi tugas secara berkelompok untuk sama-sama memberikan komentarnya berdasarkan diskusi yang akan berjalan sampai pembelajaran selesai. Nah, pembagian kelompok maksimal satu kelompok yaitu ada 5. Jadi dimulai dari absensi 1 sampai dengan 5 itu kelompok 1. Kemudian untuk nomor absen ke-6 sampai dengan 10 yaitu kelompok 2 dan seterusnya seperti itu. Silakan untuk membagi kelompok. Baik, terima kasih semuanya. Sekarang kita akan melanjutkan. Untuk sekarang ini kita akan membahas secara umum tentang jaringan komputer. Apa itu jaringan komputer? Nah, teman-teman bisa perhatikan di sini, kita bisa lihat dari gambar bahwa saat ini komputer yang terhubung di dalam sebuah jaringan tidak hanya berupa perangkat komputer saja, ya. Ada perangkat smartphone, ya. Ada juga perangkat-perangkat selainnya, ya, seperti dengan printer, dengan proyektor, dan ini semua adalah bagian daripada perangkat jaringan komputer. Ya, jadi apa itu jaringan komputer? Yaitu semua kumpulan perangkat komputer yang saling terhubung ya. Jadi semua perangkat komputer ya seperti printer, kemudian proyektor, mungkin juga sekarang adanya teknologi yang kita kenal dengan Internet of Things ya. Semua benda semua akan dapat terhubung di dalam sebuah jaringan ya. Seperti kamera ya, kamera CCTV itu akan terhubung dalam sebuah jaringan. Selanjutnya tujuannya yaitu untuk berbagi data dan informasi. Ya, kita bisa lihat ya di sekolah juga banyak ya memanfaatkan jaringan komputer ini ya. Misalnya kalau kita memberikan tugas gitu ya, semua peserta ya mahasiswa untuk bisa mengunduh materinya atau mengupload materinya yang sudah disediakan linknya melalui jaringan komputer ini. Kemudian juga di kantor-kantor juga ketika bertukar informasi ya sharing data ya, ini tidak lagi menggunakan device lainnya seperti menggunakan flash disk atau media lain. Jadi semua sudah terhubung dalam sebuah jaringan. Oke, selanjutnya tujuan daripada jaringan komputer itu tadi sudah disebutkan yaitu berbagi file dan data, kemudian berbagi perangkat keras seperti printer, scanner ya. Jadi artinya ketika salah satu kantor menerapkan sistem jaringan komputer dan internet, maka perangkat keras seperti printer maupun scanner tidak perlu disediakan di tiap atau pada masing-masing komputer ya. Jadi cukup katakanlah satu kantor itu di dalam ruangan itu ada 5 unit komputer. Cukup hanya satu printer ataupun satu scanner yang bisa berbagi atau bertukar data seperti itu. Jadi tidak perlu disediakan satu komputer, satu printer ya, itu tidak ya, tidak efisien dan tentunya ini akan pemborosan seperti itu. Kemudian lagi yaitu bisanya berkomunikasi antar pengguna, ya berkomunikasi. Ya, dulu sebelum ada internet ya, dengan jaringan komputer lokal itu bisa juga berkomunikasi ya, karena sudah ada aplikasinya pada saat itu. Kemudian efisiensi kerja dan kolaborasi. Ya. Bisa dibayangkan kalau misalnya satu gedung yang berlantai-lantai ya,
Kemudian gedung tersebut sudah menggunakan perangkat komputer untuk penyimpanan data. Nah, ketika belum dilengkapi dengan jaringan, ya tentunya pada saat ingin berbagi file, mereka akan memindahkan file tersebut dari komputer di lantai atas, turun ke bawah sampai di lantai bawah seperti itu. Nah, ketika menggunakan jaringan komputer, ini akan menjadi efisien. Ya. Cukup kita membuka folder untuk bisa di-sharing ke beberapa lantai, sehingga masing-masing lantai bisa mengakses file tersebut. Jadi akan lebih efisien seperti itu. Oke, selanjutnya jenis-jenis jaringan komputer. Nah, kita bisa lihat bahwa penggunaan jaringan komputer ini ada cakupan area ya. Ada yang cakupannya terbatas ya, kecil, ada yang menengah, ada juga yang lebih luas ya. Nah, kita bisa lihat di sini ada gambar yaitu di bagian bawah di mana gedung-gedung itu tentunya sudah memiliki perangkat ya komputer dan saling terhubung di antara ruangan-ruangan seperti itu. Nah, ketika satu gedung itu terdapat komputer yang terhubung di dalam satu ruangan, maka itu dikatakan dengan cakupan yaitu LAN atau Local Area Network ya. Jadi hanya sekedar atau area lokal ya. Jadi artinya tidak luas. Jadi kalau misalnya di kampus, kemudian bisa berbagi data, bertukar informasi, maka ini dikatakan dengan LAN. Kemudian cakupan yang lebih luas daripada LAN yaitu MAN, Metropolitan Area Network, di mana ini adalah jaringan di dalam kota ya. Jadi ini akan lebih luas. Selanjutnya jaringan WAN atau Wide Area Network, jaringan antar wilayah seperti itu. Ya contohnya misalnya katakanlah salah satu bank ya BCA yang ada di Jakarta, kemudian Bank BCA ada di Malaysia seperti itu. Ini bisa saling terhubung ya. Nah, ini adalah menggunakan jaringan WAN atau area network. Oke, sampai di sini bisa dipahami teman-teman semua. Silakan jika ingin ada yang ditanyakan. Baik, paham ya. Kita akan lanjut pembahasannya. Selanjutnya bagaimana ya menghubungkan perangkat komputer dengan perangkat komputer lainnya. Ya, di sini ada beberapa istilahnya dengan topologi. Nah, di sini ada beberapa bentuk di dalam menyusun atau merangkai atau menghubungkan komputer dengan komputer lainnya. Seperti ada bus, ada star, ada ring, ya, ada point to point, ada tree dan mesh. Nah, tentunya ini semua memiliki kelebihan dan kekurangan, tergantung daripada kondisi yang dibutuhkan. Nah, secara umum, penggunaan yang lebih efisien yaitu menggunakan topologi star. Artinya, hanya satu sentral atau switch ini langsung dapat dihubungkan dengan banyak perangkat komputer. Jadi tidak terlalu banyak ya, tapi ini semuanya akan tergantung dengan kondisi dari masing-masing di lapangan seperti itu. Selanjutnya yaitu perangkat jaringan. Di sini ada perangkat router, switch, hub, modem, dan NIC. Nah, kita bisa lihat di gambar di sini ya ada perangkat switch, ada perangkat hub, ada perangkat router. Secara fisik memang bentuknya sama, ya. Secara fisik bentuknya sama, namun memiliki fungsi yang berbeda ya. Kalau kita lihat bentuknya fisiknya sama ya, kotak di dalamnya ya masing-masing ada port atau saluran-saluran atau tempat untuk menghubungkan
perangkat komputer dengan perangkat yang lainnya seperti itu. Silakan dari sini mungkin ada yang ingin tanyakan dulu. Baik, ada yang ingin bertanya tentang router atau switch? Nah, sekarang saya akan tunjukkan ya bagaimana cara kerja daripada switch dan router ya. Karena bentuk fisiknya tampak sekali sama, namun bagaimana cara kerjanya? Nah, kita akan coba menggunakan simulasi ya, teman-teman semua harus memperhatikan perangkat ini. Jangan sampai setelah kita mempelajari tentang jaringan komputer, kita salah membeli perangkat ya, karena banyak sekali perangkat-perangkat yang di luaran secara fisik sama ya, karena namanya memang berbeda tentu memiliki fungsi yang berbeda juga. Baik, saya akan tampilkan di sini contoh sebagai alat untuk memberikan pemahaman pada teman-teman semua. Oke. Di sini ada perangkat yang dapat kita gunakan untuk mensimulasikan bagaimana komponen-komponen seperti switch, router, dan hub digunakan di lapangan. Baik, di sini akan saya coba tunjukkan ya. Saya akan siapkan satu unit komputer ya. Di sini saya siapkan satu unit komputer. Kemudian saya siapkan satu switch. Ya. Saya tambahkan satu komputer lagi di sini. Nah, perhatikan semua teman-teman semua untuk bisa melihat bagaimana cara kerja atau prinsip daripada perangkat-perangkat tersebut. Secara fisik memang berbentuk sama, tapi kita juga harus memperhatikan ya karena namanya berbeda maka memiliki fungsi yang berbeda juga. Oke, saya akan geser yang pertama di atas, kemudian saya siapkan lagi di bawahnya, yaitu perangkat router ya, di mana router saya siapkan di sini, satu router, kemudian dua komputer. Kalau kita lihat bentuk fisiknya sama di sini ya teman-teman semua, memiliki banyak port ya. Router juga sama ya, memiliki banyak port juga ya. Namun karena router ini bisa kita pasang beberapa port ya seperti ini ya, kita bisa tambahkan. Nah, ini bisa kita tambahkan port-portnya sehingga lebih banyak lagi. Ya bisa kita tambahkan, bisa kita lepas ya. Seperti itu. Oke. Saya kembalikan lagi posisinya. Oke. Lalu kita akan coba menghubungkan dari masing-masing perangkat ini ya. Nah, tentu ketika menghubungkan ini ya, kita bisa menggunakan dua cara, yaitu menggunakan kabel atau menggunakan tanpa kabel, atau kita sering kenal dengan WiFi ya. Jadi tanpa kabel. Nah, sekarang kita akan coba menggunakan kabel. Nah, silakan teman-teman amati yang di atas menggunakan switch ketika komputer dihubungkan, yang di bawah menggunakan router. Ya, jadi beberapa komputer kita hubungkan melalui switch dan yang di bagian bawah melalui router. Bisa diperhatikan di sini, dua komputer di bagian atas tampak berwarna hijau, artinya terhubung secara sempurna. Bagian bawah belum dapat terhubung. Nah, seperti itu ya. Ini bisa dikatakan bahwa switch dan router memiliki fungsi yang berbeda. Secara fisik sama, tetapi memiliki fungsi yang berbeda. Nanti akan kita bahas sama-sama. Jadi ini akan kita bahas. Oke, sampai di sini bisa paham ya antara perbedaan switch dengan router ya. Jadi ketika kita ingin membelanjakan ya kebutuhan untuk jaringan komputer di kantor, ya di rumah ataupun yang di lain
tempat-tempat lain yang memang membutuhkan, maka pastikan bahwa perangkat tersebut harus sesuai dengan fungsinya. Baik, saya akan lanjutkan lagi. Internet, ya. Internet, ya kita akan sama-sama sering menggunakan layanan internet ini, ya, untuk mencari informasi, kemudian berkomunikasi melalui media sosial, kemudian kita juga sudah memanfaatkan ya layanan seperti online shop ya. Kita sekarang sudah lebih jauh ya memanfaatkan jaringan internet ini ya, seperti memanfaatkan transportasi online gitu ya. Selanjutnya, internet juga masuk ke ranah pendidikan ya, seperti itu. Jadi kita sudah ya dengan adanya internet ini, maka komunikasi sudah tidak dibatasi lagi ya, artinya kita bisa lebih luas ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Kita bahas tentang protokol internet. Nah, teman-teman semua tentu melihat bahwa pengguna internet ini ada yang menggunakan browser untuk berselancar ya, mencari informasi. Ada juga teman-teman yang memang aktivitasnya selain berselancar juga sering mengirim-ngirim email ya, ketika tugas dikirim melalui email ya. Atau juga teman-teman juga ada yang menggunakan protokol FTP ya, FTP ya, FTP. Kemudian juga ada yang protokol atau layanan yang diberikan pada internet ini yaitu menggunakan protokol NTP ya, NTP. Kemudian berikutnya yaitu IP atau IP, kemudian protokol DNS dan DHCP. Nah, di sini saya akan jelaskan dari masing-masing protokol ini ya, protokol ini sehingga teman-teman akan paham dari protokol-protokol yang ada di internet. Baik, perhatikan semua teman-teman ya. Ketika teman-teman semua sedang menggunakan web browser atau sedang browsing atau berselancar atau mencari informasi melalui Mozilla Firefox atau Google Chrome atau Safari, nah tentu teman-teman semua telah menggunakan layanan protokol yang pertama ini yaitu HTTP ya. Nah, jadi ibarat sebuah rumah, rumah itu memiliki pintu ya, memiliki pintu ya, memiliki jalan akses ya. Jadi kalau rumah atau gedung ya, contohnya misalnya adalah ya di salah satu kampus ingin dikunjungi ya, ingin dikunjungi, maka harus melalui protokol ini HTTP ya. Jadi protokol HTTP ini hanya memang dikhususkan jalur untuk pengguna yang menggunakan layanan web browser seperti itu. Jadi orang bisa melihat gedungnya, orang bisa melihat aktivitasnya, tentu di sini melalui protokol HTTP. Makanya kita sering tulis di web browser itu ya, ada tulisan HTTP titik dua, kemudian garis miring, kemudian nama yang akan dikunjungi seperti itu. Itu adalah layanan protokol internet. Jadi protokol ada sebuah aturan yang diberlakukan pada jaringan internet. Selanjutnya yaitu email. Nah, tentu ya teman-teman juga semuanya memiliki email ya. Tentu kalau belum punya email, sekarang ini akan sulit ya untuk beraktivitas. Hampir semua menggunakan layanan email ya. Bahkan kalau konten kreator tidak punya email, tentunya tidak diberikan
tempat ya untuk memanfaatkan layanan internet tersebut ya. Jadi semua harus memiliki email ya sekarang ini. Bahkan semua sudah terintegrasi. Ketika kita mau mendaftar, pasti dibutuhkan ya feed atribut email ini yang memang sebagai pelengkap seperti itu. Zaman dulu kita sama-sama sebelum adanya internet, tentu kita bisa mengirim surat melalui pos. Sekarang sudah diwakili melalui surat ini ya, surat elektronik atau kita kenal dengan email ini. Kemudian FTP atau File Transfer Protocol ya. Nah, di sini adalah salah satu protokol yang digunakan untuk mengupload dan download ya. Jadi teman-teman yang sukanya mengupload atau sukanya mendownload, maka di sini ada protokol yang digunakan yaitu protokol pada FTP ya. Jadi dari server ini kita manfaatkan, kita fungsikan sebagai FTP server. Sehingga port ini memang dikhususkan untuk mengupload dan mengunduh file-file yang memang disediakan untuk bisa di-upload maupun diunduh. Selanjutnya yaitu protokol NTP atau Network Time Protocol. Nah, teman-teman semua tentu tahu ya, ketika handphone tiba-tiba mati ya, mati setelah dinyalakan handphonenya kemudian nyala. Nah, ketika nyala dan terhubung dengan internet, maka akan secara otomatis waktu akan menyesuaikan dengan lokasi ya. Nah, NTP inilah yang memang menyediakan waktu secara otomatis kepada semua perangkat yang terhubung di dalam sebuah jaringan. Jadi ada sebuah server yang memang dikhususkan sebagai NTP server, sehingga perangkat-perangkat yang lain yang terhubung di dalamnya akan menyesuaikan waktunya secara otomatis. Ya, berbeda dengan jam yang dimiliki yang tidak terhubung dengan internet, maka kita akan setting ya, ketika mati jam tersebut kita akan nyalakan, kita setting jamnya, menitnya, seperti itu. Tapi dengan adanya internet, maka layanan itu akan lebih cepat ya, begitu nyala terhubung dengan internet, kemudian sinkronisasi waktunya secara otomatis ya. Ini yang memberikan layanan yaitu NTP atau Network Time Protocol. Kemudian ada IP ya atau Internet Protocol, atau kita kenal dengan alamat internet ya. Nah, kita akan bahas di sini. Ya. Internet Protocol atau IP address, alamat internet. Di sini komputer akan dapat terhubung satu sama lain, komputer dapat berkomunikasi, bertukar data karena adanya protokol IP ini ya. Jadi teman-teman semua memperhatikan di sini bahwa IP atau Internet Protokol ini adalah salah satu cara atau kalau bisa dibilang kendaraannya yang mengantarkan ya data tersebut sampai pada tujuan. Jadi kalau misalnya tidak ada IP address atau internet protokol ini, tentu data tidak bisa terkirim ya, tidak bisa terkirim dari satu tempat ke tempat tujuan seperti itu. Nanti akan saya contohkan seperti itu ya. Selanjutnya ada DNS ya. DNS ini salah satu protokol yang memang difungsikan untuk merubah alamat IP ini menjadi satu nama ya. Satu nama. Nah, nanti akan saya contohkan dari masing-masing ini. Ya, jadi ada beberapa protokol yang harus kita pahami terkait dengan layanan atau protokol-protokol yang ada di internet. Kemudian DHCP. DHCP adalah salah satu protokol yang memberikan kemudahan bagi komputer-komputer atau perangkat-perangkat yang terhubung dalam sebuah jaringan untuk mendapatkan alamat IP tersebut. Nah, seperti itu. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Baik, minta dijelaskan ya masing-masing. Baik, saya akan jelaskan masing-masing.
saya akan tunjukkan simulasinya. Diharapkan semua teman-teman memperhatikan, setelah itu ya, akan ada pertanyaan seperti itu. Baik, saya akan tunjukkan yang berkaitan pertama yaitu IP dulu ya, IP. Nanti akan yang lainnya saya akan minta teman-teman untuk mendiskusikan. Saya akan contohkan di sini ya, saya buka simulasi yang tadi. Nah, baik. Sudah bisa melihat semua teman-teman ya. Kita akan lihat di sini dua komputer ini kita bisa lihat belum terhubung di dalam sebuah jaringan ya. Kita akan buktikan untuk mengirimkan ya, kita akan mengirimkan email atau surat. Ini adalah sumber, ini adalah tujuan. Kita akan coba. Oke. Maka komputer tidak bisa ya mengirimkan ya. Sekalipun secara fisik komputer ini sudah terhubung dengan switch ya. Komputer sudah terhubung dengan switch, namun tidak bisa bertukar data atau mengirim data seperti itu. Nah, di sini diperlukan suatu alamat yang disebut dengan IP address. Baik, sama-sama kita memberikan IP address pada masing-masing komputer. Kita buka IP-nya, kita berikan IP-nya. Ya, kita masukkan IP-nya statis di sini ya. Ya, katakanlah saya masukkan angka 200 ya. Oke, saya masukkan IP-nya 192.1. Oke, saya akan IP address seperti ini dulu ya. Oke, saya copy saja dulu biar mudah. Nah, ini IP address ini ada dua versi ya. Sekarang ini ada IP versi 4 dan ada IP versi 6. Tapi tidak saya bahas, yang penting tahu fungsi daripada IP address di sini. Ya, terus alamat IP address ini ya ada aturannya ya, tapi saya tidak akan bahas di sini. Di sini diharapkan teman-teman tahu bahwa untuk bisa berkomunikasi komputer dengan komputer lainnya ada alamat yang harus diberikan pada masing-masing perangkat komputer atau smartphone. Ini adalah contohnya yaitu IP address dengan nomor 192.168.0.1. Oke, sampai di sini selesai. Kita berikan IP address berikutnya. Ya, berikutnya yaitu PC berikutnya. Kita berikan IP address selanjutnya. Oke. Nah, tentu alamat di sini yang pertama tadi adalah 01, yang kedua adalah 02 ya. Tidak boleh sama ya. Seperti halnya ketika kita ingin mengirim surat ya. Mengirim surat itu tentu kalau nomor rumahnya di salah satu komplek yaitu nomor rumahnya sama, tentu surat itu akan bingung petugasnya itu mau mengirim kemana nih, kok nomor rumahnya ada sama gitu ya. Bisa jadi nanti dikembalikan takut salah kirim seperti itu. Makanya di sini nomornya harus berbeda. Ya, di sini yang kedua yaitu 192.168.0.2. Oke, sampai di sini selesai pemberian IP address pada masing-masing komputer. Lalu kita akan coba ya, kita akan coba di sini untuk mengirim surat. Ya, di sini terjadi sukses ya. Nah, kita akan bisa lihat dengan simulasi di sini ya, proses bagaimana surat itu dapat dikirim. Nah, kita akan bisa lihat di sini. Nah, ini kita akan bisa lihat setelah diberikan IP address, maka komputer dapat mengirim
data dari sumber sampai pada tujuan. Nah, proses pengiriman sukses ya di sini ya. Kita akan coba lagi ya. Kita coba lagi. Kita akan coba lagi kita jalankan. Nah, perhatikan lagi di sini. Nah, di sini setelah diberikan IP address, surat dikirim ke tujuan. Oke, sukses seperti itu. Nah, ini adalah salah satu protokol yang diberikan pada jaringan komputer seperti itu. Ya. Nah, tadi DNS ini ya, DNS tadi saya katakan bahwa DNS ini adalah merubah alamat IP itu menjadi salah satu nama ya. Contoh katakanlah ya, di kampus kita ya, di kampus kita ini katakanlah Universitas A ya. Jadi ada alamatnya yang kita tulis di dalam web browser itu ya, di bagian URL kita tulis ya http://. Selanjutnya nama kampus kita .ac.id. Itu adalah nama DNS ya, DNS. Yang aslinya itu adalah IP address ya, IP address yang dimodifikasi sehingga menjadi DNS. Nah, bisa dibayangkan kalau tidak ada DNS server ini, maka kita akan mengirim pesan melalui IP. Berapa banyak komputer yang terhubung di internet, dan sulit sekali kalau kita mengapali menggunakan IP ini. Misalnya, kampus kita dikunjungi dengan alamat tadi, ketik di web browser 192.168.01 akan tampil. Terus kampus yang lain misalnya 200.10.10.1. Nah, seperti itu. Ini akan sulit sekali. Tetapi dengan nama DNS akan lebih mudah. Nah, seperti itu. Saya contohkan dengan IP address untuk memanggil sebuah web browser seperti itu ya. Oke, saya akan tunjukkan di sini. Katakanlah saya menyiapkan satu device yaitu server ya. Nah, satu server saya hubungkan di sini. Oke. Satu server saya hubungkan di sini. Oke, server ini saya berikan IP address. Server ini saya berikan IP address di sini. Saya berikan IP address misalnya adalah 3. Oke. Nah, kemudian server ini saya aktifkan layanan DNS. Misalnya adalah atau tidak saya aktifkan DNS-nya dulu ya. Saya matikan dulu. Ya, di sini ada beberapa layanan yang nanti bisa diaktifkan. Ini HTTP-nya saya masukkan. Selamat datang di kampus kita. Oke, seperti itu. Lalu saya simpan. Nah, server ini sudah saya aktifkan, yaitu server layanan HTTP, namun saya belum mengaktifkan yaitu layanan DNS. Ya, saya akan membuka browser di sini, web browser di sini. Saya akan buka URL-nya dengan IP. Ya, IP tidak saya gunakan yaitu tadi nama domain ya, karena belum kita siapkan server itu. 192.168.0.3. Nah, setelah saya buka di URL ini, lalu saya klik Go, maka akan tampil servernya. Ya, selamat datang di kampus kita. Ini muncul ya, seperti itu. Akan tampil selamat datang di kampus kita. Ya, mungkin di sini akan tampil ya halaman, foto-foto, gambar-gambar, dan seterusnya. Ini kalau tidak memiliki DNS server, sehingga kita menghubungi layanan server dengan menggunakan IP address seperti itu. Baik, sampai di sini teman-teman paham ya
terkait dengan layanan atau protokol yang digunakan pada masing-masing pengguna internet. Baik, paham ya? Oke, terima kasih. Oke, kita lanjut. Dampak jaringan dan internet. Ya, dampak jaringan dan internet. Nah, kita bisa lihat ya, dengan adanya internet sisi positifnya ya, kita bisa kemana-mana lebih cepat ya untuk mencari informasi ya. Misalnya dulu kita mau pergi kemana, di sepanjang jalan selalu kita akan bertanya kepada orang di sekitarnya untuk menuju lokasi itu lewat mana seperti itu. Mau cari informasi juga sama seperti itu. Tapi dengan adanya jaringan internet, kita cukup melihat melalui jaringan internet, maka oleh Google Map akan mengarahkan lokasinya seperti itu. Kemudian aktivitas-aktivitas lainnya ya, kita bisa berkolaborasi dan para juga melakukan inovasi ya, yang biasanya mereka cetak brosur ya disebarkan ke pasar, cetak brosur dia sebarkan ke terminal, cetak brosur disebarkan di tempat-tempat yang banyaknya orang berkumpul ya. Tetapi dengan adanya internet ini mereka bisa membuat konten kemudian langsung masuk kepada beberapa produknya seperti itu. Sisi negatifnya yaitu ketergantungan ya. Jadi bisa kita katakan kalau kita baru bangun tidur saja, yang pertama kali yang kita lihat adalah handphone ya. Karena kita pengen tahu sih ada informasi apa, ada pesan apa, dan sebagainya. Bahkan ketika mau berangkat, yang kita cari adalah handphone dulu. Takut handphone ketinggalan, nanti sampai di sana, di jalan handphone hilang, malah nanti nggak bisa berkomunikasi, nggak bisa mencari informasi, dan sebagainya. Karena sama-sama kita tahu, banyak sekarang layanan-layanan yang memang difasilitasi harus menggunakan layanan internet ya. Jadi itu ya, sehingga kita menjadi ketergantungan dengan adanya layanan internet ini. Kemudian sisi lain yaitu ada kejahatan cyber. Kejahatan cyber ya. Nah, ini para pelaku ya memanfaatkan di sini ya, ketika data sudah begitu banyak di internet, maka sering dimanfaatkan oleh berbagai pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan kejahatan seperti itu. Kemudian yaitu privasi juga terancam ya. Di sini sering ya kita kurang memperhatikan bahwa ketika data-data yang sudah seharusnya tidak ditampilkan, tidak perlu diinformasikan secara publik seperti itu. Nah, ketika sudah ditampilkan, maka akan memberikan reaksi negatif untuk pelaku-pelaku lainnya untuk mencari informasi lebih detail sehingga ini akan berakibat pada pelaku tersebut seperti itu. Oke, tadi sudah kita contohkan, sekarang saya akan memberikan pertanyaan ya, memberikan pertanyaan di kelompok ini. Saya akan memberikan pertanyaan. Baik. Saya akan tunjukkan ya. Di sebelah kiri ini ada perangkat komponen jaringan komputer. Perangkat ini kira-kira namanya apa dan fungsinya untuk apa? Silakan. Masing-masing kelompok bisa memberikan jawaban. Ya, silakan kelompok satu. Kelompok satu silakan. Ya, betul ya. Nah, sudah paham ya fungsi daripada switch ya. Kemudian perangkat berikutnya yaitu apa ini? Silakan kelompok yang lainnya. Ya, betul ya. Ya, jadi switch dan router sudah berbeda ya fungsinya ya. Sekalipun secara fisik memang sama, tapi sudah memang berbeda ya. Nah, nanti akan kita diskusikan bersama ya. Kemudian bagaimana ketika perangkat komputer ini bisa terhubung dalam jaringannya begitu kompleks ya, seperti itu. Ya katakanlah nanti akan terhubung dalam sebuah internet ya. Kita gambarkan sederhananya.
Kita akan gambarkan seperti ini ya. Kalau sudah dihubungkan yang begitu kompleks ya. Ya, ini sekedar contoh saja ya. Tentunya sudah akan lebih kompleks lagi ketika jaringan internet yang sudah terhubung ya. Nah, ini kita akan coba seperti ini ya. Nah, oke. Nah, ini sudah terhubung jaringan internet ya dengan berbeda wilayah seperti itu ya. Nah, ini sudah semakin kompleks ya. Ini sudah menggunakan router ya, sudah bukan switch lagi. Nah, karena kompleksnya ini perangkat router, maka disinilah orang-orang IT harus benar-benar menguasai bagaimana mengcoding router itu sehingga bisa memblok beberapa jaringan yang tidak pantas untuk mengakses server itu. Ya, seperti itu. Nah, ini sebuah gambaran saja. Baik, terima kasih seluruh peserta yang di kesempatan hari ini yang sudah membersamai pembelajaran di kesempatan hari ini. Saya akan memberikan tugas setelah selesai ini, silakan nanti dikerjakan ya. Kerjakan, ini adalah kuisnya ya. Kuisnya individu, silakan nanti akses link ini, kemudian diisi beberapa kuis. Jadi ini adalah tugas individu, tadi sudah berkelompok. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Saya rasa cukup. Silakan nanti teman-teman ya kembali kepada aktivitas masing-masing. Jangan lupa untuk kuis dikerjakan karena pertemuan berikutnya kita akan membahas dengan materi yang berbeda, yaitu bagaimana penerapan pada aplikasi komputer. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Mungkin ada masukan dari teman-teman semua, kritik dan saran, sehingga bisa menyempurnakan pada pembelajaran kali ini. Baik, perkenalkan nama saya Hengki Juliansa dari Politeknik Kayu. Ya, siap, Sini Pak saya Hengki. sebagai pengamat ini. Ya, terima kasih Pak Hengki. Dan hal ini Pak Zaini lain Siap, Pak sebagai Hengki. pesertanya. Di dalam KDM-nya Pak Zain ini tentang keterampilan menjelaskan. Menjelaskan, betul. Ada beberapa yang menjadi poin-poin untuk keterampilan dalam menjelaskan. Itu yang pertama itu penggunaan kalimat, penggunaan contoh, isu, pengorganisasian atau penekanan itu sudah sangat baik, baik dari penyampaian materinya maupun proses-proses yang ada di dalam kegiatan belajar mengajar ini. Nah, terus ada umpan balik. Umpan balik itu menyampaikan pertanyaan kepada mahasiswa dan mahasiswa itu merespon. Mungkin lebih kurang itu saya simpulkan bahwa Pak Zaini hari ini memprestasikannya cukup baik gitu. Terima kasih Pak. Baik, baik, terima kasih Pak Hengki. Mungkin yang lainnya? Pak Novianto nggak ada ya? Pak Novianto sepertinya belum bisa bergabung ini, Bu Wiwin. Oh, Iya. Kita sama nih Pak Zaini, Pak Noviantonya nggak ada. Iya. Mantap, mantap, pokoknya mantap. Keren. Iya, iya. Baik, baik. Terima kasih, Bu Win. Mungkin yang lainnya? Mungkin Bapak Ibu ada yang mau menambahkan? Oke, jika dirasa cukup, boleh dilanjutkan lagi ya. Terima kasih sebelumnya Pak Zaini. Baik, terima kasih semuanya. Untuk selanjutnya.